Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan buku Fiqh Dakwah bahwa Dr. Muhammad Nasir. Hari ini sampai kepada sesi yang ke-36 di akhir halaman 137, masih tentang bab bahwa keyakinan atau kemerdekaan beriktikad itu adalah sebuah keniscayaan dai, seorang pendakwah, rasul dan para ulama tidak dapat memaksa sebuah keyakinan. Pak Nasir melanjutkan tulisan beliau, tugas rasul dan pembawa dakwah ialah memperingatkan dan memanggil supaya memilih, pilih jalan yang membawa kepada kejayaan, jangan tempuh jalan yang menuju keruntuhan. Rasul atau seorang pembawa dakwah tidak berhak memaksa. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan bukanlah engkau orang yang berhak memaksa dengan kekerasan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, dan yang diwajibkan kepada Rasul hanya menyampaikan dengan terang dan nyata. Surat An-Nur ayat 54. Tugasnya adalah balagh, menyampaikan. Balaghul mubin, menyampaikan risalah dengan keterangan yang jelas dan nyata, dengan sehabis tenaga yang ada padanya, sekuat tenaga, tidak melebihi batas itu. Berulang kali tema ini ditegaskan oleh Al-Quran dalam berbagai hubungan keadaan dan susunan kalimat. Lasta 'alaihim bimusaitirin. Bukanlah engkau orang yang berkuasa atas mereka dalam hal i'tiqad, dalam hal keyakinan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Di ayat yang lain disebutkan wa ma anta 'alaihim biwakil, dan bukanlah engkau pengurus mereka. Surat Al-An'am ayat 107. Fa innama 'alaikal balagh, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Ali Imran ayat 20. Dan apabila mereka dipanggil dan diperingatkan tidak memperdulikan juga, fa in tawallau fa inna ma 'alaikal balaghul mubin, maka apabila mereka berpaling juga, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan peringatan yang terang dan nyata. Surat An-Nahl ayat 82. Ayat yang lain, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya orang di bumi itu akan beriman keseluruhannya. Apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Surat Yunus ayat 99. Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan kewajibanku adalah membuat perhitungan. Surat Ar-Ra'd ayat 40. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah itu. Surat Al-Qasas ayat 56. Kata Pak Nasir, tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwa di samping Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah Abu Thalib yang amat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Abu Thalib amat cinta kepada keponakannya itu. Dialah yang memelihara Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kecil sebagai yatim piatu dengan penuh kasih sayang semenjak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dilindunginya keponakannya dari gangguan dan serangan-serangan kaum Quraisy dengan segenap kewibawaan yang ada padanya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun menghadapi kesulitan-kesulitan di hari-hari pertama dapat juga menyampaikan risalahnya setapak demi setapak. Alangkah inginnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya pamannya sendiri menerima risalah yang dibawanya, akan tetapi keinginannya tak kunjung terlaksana. Dengarkanlah sekuntum sajak dari Abu Thalib
yang melukiskan peperangan jiwa yang berkecamuk dalam hatinya semasa dia masih hidup. Walaqad alimtu bi anna dini Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hadaru masabbatin law jaddani sam'an bidzaka mubinan. Memang aku tahu sesungguhnya agama Muhammad itu sebaik-baik agama bagi umat manusia. Kalaulah tidak lantaran hendak menghindarkan cela dan makian orang banyak, niscaya kan kau dapati aku memeluk agama itu dengan sepenuh hati. Sudah kelihatan oleh Abu Thalib sinar kebenaran menghimbaunya dari dekat, akan tetapi hawa takut akan diejek dan dicemooh orang banyak, itu pula lah yang menghalangi dirinya menyambut panggilan itu. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kufur juga. Jadi betapa Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang manusia tidak memiliki kehendak, tidak bisa memaksa siapapun, bahkan seorang pamannya yakni Abu Thalib yang selama hidup Muhammad SAW berdakwah, Abu Thalib meskipun dalam keadaan kafir, beliau tetap membantu dakwah Muhammad. Akan tetapi karena yang menghendaki petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sampai ajal tiba, Abu Thalib paman Nabi Muhammad SAW tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena itulah ditegaskan manusia, seorang dai, seorang pendakwah hanya dapat memberikan penjelasan, tetapi yang betul-betul dapat memberikan hidayatul taufiq, kekuatan seseorang beriman atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai hanya dapat menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi apakah setelah seorang mad'u, setelah umat tahu mana yang hak dan mana yang benar, apakah ia dapat mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Seorang dai, seorang rasul tidak kuasa atas itu. Sampai-sampai seorang paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib, yang sudah tahu kebenaran Islam, tetapi dengan kelemahannya dia tetap tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat sampai di ujung hayatnya. Beliau tetap mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kufur juga. Pada permulaan Rasulullah SAW menyampaikan risalah dalam masyarakat Makkah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai salah seorang yang amat keras menentang Islam. Tidak kurang kerasnya dari tantangan pamannya Abu Jahal. Kalangan pengikut-pengikut Rasulullah SAW menganggap suatu hal yang tidak masuk akal, bahwa orang seperti Umar itu akan masuk Islam. Sampai ada di antara mereka yang berkelakar, la yuslimu hatta yuslima himarul Khattab. Dia, Umar itu, akan masuk Islam sebelum masuk Islam keledainya Khattab. Pada suatu ketika Umar bin Khattab mendapat tahu bahwa adiknya sendiri, yakni Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Naik darahnya mendengar itu. Dengan pedang terhunus dia pergi ke rumah adiknya. Sampai di halaman terdengar olehnya bunyi suara orang yang sedang membaca. Dia masuk, orang terdiam. Fatimah cepat-cepat menyembunyikan sebuah naskah yang mereka baca bersama-sama tadi. Apa itu yang dibaca? Tanya Umar dengan marah. Tidak apa-apa, sahut mereka. Bohong, teriak Umar. Aku mendapat tahu bahwa kamu berdua sudah masuk Islam. Dipegangnya iparnya hendak dipukulnya. Fatimah bangun membela suaminya, kiranya dia sendiri yang kena pukul. Fatimah berdiri dengan tegap dan berkata, memang kami sudah masuk Islam, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang hendak kau apakan kami, lakukanlah, kata Fatimah kepada Umar. Di waktu Umar bin Khattab melihat muka adiknya berlumuran darah, dia sadar, lalu menyesal. Sembari ia meminta, coba aku lihat apa yang telah dibawakan oleh Muhammad itu. Mulanya Fatimah tidak mau memberikan naskah yang telah disembunyikannya. Umar bersumpah akan mengembalikannya bila sudah dibacanya. Fatimah masih keberatan.
engkau dengan syirikmu dalam keadaan kotor, sedangkan naskah ini hanya orang yang bersih yang boleh memegangnya. Setelah Umar mandi sampai bersih, barulah Fatimah memberikan kepadanya naskah surat Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Dan seterusnya sampai dengan ayat 8. Dengan segenap perhatiannya, Umar bin Khattab membaca ayat-ayat pertama dari surat Thaha itu, yakni surat Thaha ayat 1 sampai 8. Tiap-tiap kalimat ia perhatikan satu demi satu, menembus sampai ke lubuk hatinya. Dia ta'jub kemudian berkata, "Ma ahsana hadzal kalam wa akramahu." Wahai alangkah indah kalimat ini dan alangkah mulianya. Umar bin Khattab taslim, diikrarkannya imannya kepada Allah dan Rasulnya, dan semenjak itu Islam memperoleh seorang pembela yang tangguh dan gagah berani. Sungguh orang-orang mengira bahwa Umar tidak akan pernah masuk Islam, tetapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, Rasul, para ulama, para da'i, para ustadz hanya bisa menyampaikan mana yang benar dan mana yang hak. Tetapi sekali lagi, semua orang, para Rasul, para ulama, da'i dan ustadz tidak bisa memaksa keyakinan seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki. Contohnya adalah Abu Thalib, begitu dekat kepada Rasulullah, membela Rasulullah, tetapi sampai akhir hayatnya tidak dapat memeluk Islam. Dan sebaliknya, Umar bin Khattab yang begitu keras terhadap Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian dengan petunjuk Allah ia masuk Islam. Barakallahu li walakum. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang kisah Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.